warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pengguna YouTube semua. Pada video kali ini kami tidak mengulas tentang kutu air ya teman-teman. Kami ingin berbagi sedikit tips dan mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang kebetulan menonton video ini dan kebetulan sedang mencari informasi seputar pemijahan ikan nila, terutama ikan nila merah ya teman-teman. Secara tidak sengaja kami lakukan, kami iseng-iseng tadinya memelihara ikan nila, di mana ikan nila itu airnya, air kolamnya maksudnya teman-teman, kami ingin pergunakan untuk memberi pakan kutu air. Tapi secara tidak sengaja tiba-tiba ikan nilanya itu beranak teman-teman, dan kebenaran usia atau size daripada ikan nila indukan tersebut sudah memenuhi syarat ya teman-teman untuk dipijahkan gitu, dimana ukurannya juga sudah memenuhi syarat untuk kita pijahkan. Dan kami akhirnya coba untuk menseriusi memijahkan ikan nila, selain kami pergunakan airnya ini untuk pakan kutu air, terutama untuk jenis Daphnia magna ya teman-teman. Karena kutu air Daphnia magna itu pakannya itu berbentuk cair ya, bukan berbentuk padat. Teman-teman bisa gunakan air kolam nila, kolam lele, patin, dan sebagainya. Nah, untuk memijahkan ikan nila itu caranya sangat gampang sekali ya teman-teman semuanya. Teman-teman cukup menyediakan terpal dengan ukuran seperti ini, yaitu kira-kira ukuran 1x2 meter ya teman-teman, dengan ketinggian 50 cm. Oh ya, untuk kolam pemijahan itu tidak perlu tinggi-tinggi ya teman-teman, tidak perlu kita menggunakan terpal dengan ketinggian 1 meter, karena memang apabila air terlalu dalam itu justru akan tidak efektif untuk proses pemijahan ikan nila. Nah, dengan ukuran terpal seperti ini, kami memasukkan indukan betina dan indukan jantan dengan perbandingan 1:3 teman-teman. Indukan betinanya 3 ekor dengan indukan jantan 1 ekor. Nah, kalau dengan ukuran terpal seperti ini, kita bisa muat memasukkan tuh hanya sekitar 9 ekor saja ya teman-teman. 9 ekor untuk indukan betina dan hanya 3 ekor indukan jantan. Nah, kemudian kita juga perlu menggunakan aerator teman-teman. Nah, aerator yang dipergunakan juga nggak perlu terlalu besar ya teman-teman. Di sini kita menggunakan merek Yamano 25 watt, dan kita pergunakan batu gelembung dengan ukuran seperti ini teman-teman. Tuh, jangan batu gelembung yang sebesar jempol ya teman-teman. Ini panjangnya itu 12 cm ya. Oke. Nah, kemudian kita isi air dengan ketinggian itu hanya sekitar 40 cm saja teman-teman. Jadi jangan terlalu dalam kalau untuk pemijahan. Kita biarkan, kita rawat airnya, dan jangan lupa tambahkan probiotik di sini seperti aplikasi yang dipergunakan untuk bioflok sama ya. Jadi kami tidak perlu jelaskan lagi, teman-teman pasti sudah sangat paham ya cara mengaplikasikan sistem bioflok airnya. Jadi kita hanya menambahkan dolomit, garam krosok, molase, dan probiotik. Sudah cukup ya teman-teman. Nah, nanti indukan-indukan ini akan menghasilkan burayak. Nah, setelah membuat terpal untuk kolam pemijahan ini, kita perlu juga untuk menyiapkan kolam pendederan. Nah, kolam pendederan itu ini ukurannya 1,5 kali 1,5 meter. Ketinggiannya sama ya teman-teman, jangan terlalu tinggi. Ketinggian air itu sekitar 40 cm saja. Dan sama air yang kita pergunakan juga sistem aplikasi bioflok juga yang kita pergunakan. Nah, ketika mereka beranak, burayak-burayak ini kita ambil dan kita besarkan di kolam pendederan seperti ini teman-teman. Dan hasilnya alhamdulillah lumayan ya teman-teman ya. Ketika kita ingin membesarkan ikan nila, minimal kita tidak perlu beli lagi anaknya. Sudah cukup banyak di sini anaknya. Ukurannya juga sudah lumayan bagus teman-teman tuh. Ini usia sekitar 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan ya teman-teman. Oke. Dan rencananya nanti ketika dia size-nya udah bagus ya, udah besar, kira-kira ukuran 2 jari atau 3 jari, ke sini teman-teman, ke kolam pembesaran. Nah, kolam pembesaran ini sudah pernah kami upload sebelumnya,
yaitu sebenarnya kita pergunakan airnya ini untuk pakan kutu air. Tapi karena kita secara tidak sengaja memijahkan ikan nila, dan seperti tadi teman-teman lihat anaknya banyak, akhirnya kita pergunakan ini pembesarannya dengan bibit hasil produk kita sendiri gitu. Jadi kita nggak beli ya teman-teman. Jadi setelah besar dari kolam pendederan, maka kita besarkan di kolam pembesaran ini. Kolam pembesaran ini kita menggunakan pompa ini teman-teman, Resun LP100. Ini mampu menghasilkan udara 140 liter per menit teman-teman semuanya. Ya ini. Ya, tapi ini belum kita operasikan. Kenapa? Karena ikannya juga belum terlalu besar. Jadi sambil menunggu ikannya ukurannya sudah 3 jari ke atas ya teman-teman, kami mengoperasikan pompa di sebelah sana. Jadi aeratornya kita menggunakan Resun yang ini yang 45 watt. Jadi sama, kita menggunakan batu gelembung dengan ukuran cukup besar seperti ini teman-teman. Ya, ya seperti ini. Nah di sini kita menggunakan ada 6 titik, dan alhamdulillah dengan 6 titik aerator ini kami rasa oksigen cukup. Ini dibuktikan dengan ikan itu tidak muncul ke atas, jadi tidak seperti kekurangan udara seperti itu. Tapi nanti ketika ikan sudah mulai membesar, kami akan nonaktifkan aerator yang 45 watt dan kami akan aktifkan yang 100 watt, di mana ini gelembung udaranya kita menggunakan sistem diffuser. Itu sudah kami setting di bawah teman-teman semuanya. Oke, ini sebenarnya hanya ilustrasi saja ya teman-teman, hanya inspirasi saja. Dan bagi teman-teman para pemain biovlog mungkin sudah sangat tidak asing lah dengan metode seperti ini. Tapi bagi kami pembudidaya kutu air ini tidak sengaja kami temukan pemijahan dengan metode yang sangat simpel dan sederhana seperti ini. Dan kami berharap bagi teman-teman yang kebenaran menonton video ini, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi teman-teman bisa mengembangkan metode ini dengan tentunya dengan kapasitas yang lebih besar lagi ya teman-teman. Kalau kami ini hanya sekedar sampel saja. Demikian video ini teman-teman, semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Tetap semangat dan tetap kreatif, dan semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.